enak. Ini saya sudah seperti domba dan kambingannya udah pengen mau memakannya. Nah, akan kita kurangi karena pada saat ini standar kita jual 25.000 per 23 kilo, akan bisa dihambat. Jika ada di dalam drum biru itu bisa bertahan sampai dengan 1 tahun asal tidak ada udara yang masuk. Tetapi kalau tadi sudah terlanjur dibuka sehingga ada oksigen yang masuk. Halo kawan TNG. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana proses pembuatan silase dilakukan di TNG Farm. Jika di bagian awal Anda mungkin sudah melihat juga bagaimana bahan-bahan itu dipersiapkan, ditanam, apakah itu rumput pacong seperti ini, kemudian ramban-ramban yang ada. Nah, sesudah kemudian mereka sudah cukup matang untuk dipanen, misalnya kalau rumput pacong usianya sekitar 2 bulan, ramban-ramban sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian seperti yang Anda lihat di belakang di sini, tadi juga sudah Anda perhatikan juga bahwa rumput pacong dan ramban-ramban itu dicoper dulu. Kenapa harus dicoper? Kenapa tidak langsung dimasukkan? Karena kalau langsung dimasukkan dalam bentuk yang masih besar seperti ini, maka menjadi tidak rapat. Proses anaerob yang terjadi di dalam drum menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, baik itu rumput maupun rambannya dipotong, dicacah atau dicoper kecil-kecil, kemudian dicampurkan seperti yang ada di belakang sana. Nah, kalau pembuatan silase di TNG sebenarnya mirip dengan pembuatan silase yang ada di tempat lain. Yang mungkin sedikit membedakan adalah bahan baku yang ada. Nah, bahan baku yang utama di silase TNG kami namakannya sebagai silase plus. Kenapa plus? Karena ada nilai plusnya. Bahwa bahan baku utama, yes, itu adalah rumput pacong atau rumput gamma, di mana kandungan proteinnya dalam kategori sedang 8-12% lah. Nah, itu sebagai bahan baku utama dengan jumlah kurang lebih 70%. Nah, kemudian 30%-nya dari mana? 30% itu kita bisa tambahkan, kalau lagi ada tepung jagung, kita tambahkan tepung jagung. Bahkan seringkali dengan jagung mudanya juga kita masukkan. Nah, selain itu, untuk meningkatkan kandungan protein, apalagi nanti silase ini juga dipergunakan untuk kambing, di mana kita tahu bahwa kambing itu kebutuhan proteinnya lebih tinggi dibandingkan domba, maka diberikan campuran ramban. Ramban itu apa saja? Seperti juga Anda lihat tadi di footage sebelumnya, ramban itu bisa berupa misalnya tanaman indigo vera. Tanaman indigo vera itu sesuai dengan penelitian memiliki kandungan protein kasar yang tinggi, lebih dari 28%. Kemudian kita juga berikan ramban di dalam bentuk daun singkong, atau juga misalnya daun sengon, bisa juga misalnya daun pisang, atau kalau pada saat ini kita memiliki ramban, ini adalah mahoni. Ini kita dapatkan kemarin dari tetangga yang sedang menebang pohon mahoni. Daun mahoni juga merupakan salah satu kesukaan dari ternak kita. Kita campurkan karena kandungan proteinnya juga bagus. Daun-daun yang lain yang juga disukai oleh ternak bisa saja misalnya daun pohon nangka, daun pohon mangga, daun pohon kelengkeng dan lain sebagainya. Itu bentuk-bentuk dari ramban leguminosa yang kita tambahkan. Nah, seringkali di dalam prosedur Anda juga bisa lihat ini prosedur dari pembuatan silase dari TNG untuk menurunkan kadar air plus untuk menambahkan gizi, nutrisi di dalam silase yang dibuat, kita tambahkan konsentrat breeding di dalam prosesnya. Anda bisa lihat itu dicampurkan baik di bagian atas ataupun di bagian dalam.
sentrat-sentrat yang kita tambahkan, sehingga dengan demikian gizinya naik. Nah, selain itu kita juga akan tambahkan di dalam proses pembuatan silasenya adalah garam grosok. Dengan jumlah tertentu kita tambahkan. Fungsinya ada dua. Yang pertama, seperti juga manusia, bahwa yang namanya kambing dan domba itu pengen juga tuh makan sesuatu yang mengundang rasanya enak. Anda bayangkan kalau manusia ya, kalau makan tanpa garam rasanya seperti apa. Nah, oleh karena itu kita tambahkan garam sebagai penyedap rasa dari silase yang nanti akan dibuat. Tujuan yang kedua adalah apa? Tujuan yang kedua adalah bahwa yang namanya ternak itu membutuhkan kandungan mineral agar tidak terjadi misalnya penyakit yang paling sering terjadi adalah apa? Kekurangan mineral, kemudian lumpuh atau seringkali dinamakan deprok di dalam bahasa Jawanya. Nah, proses-proses pembuatan silase ini harus kita lakukan dengan disiplin, khususnya di dalam konteks kandungan airnya. Nah, oleh karena itu, kalau rumput baru dipanen prosedur kita tidak memperbolehkan untuk langsung dicoper dan kemudian dijadikan silase. Paling tidak 1 hari harus dilayukan, diangin-anginkan. Anda bisa lihat di bagian belakang sana, itu adalah rumput yang kemarin dipanen untuk dilayukan, diangin-anginkan. Di dalam penelitian yang sudah kita buat, kandungan air dari rumput yang 1 hari 1 malam, kurang lebih 24 jam itu diangin-anginkan, kadar airnya turun, beratnya turun sekitar 10%. Jadi kalau misalnya rumput pacong, kandungan airnya di awal misalnya sekitar 70%, sesudah 1 hari 1 malam kandungan airnya turun 10% menjadi sekitar 63%. Nah, penelitian kami yang berikutnya, kalau masih diangin-anginkan lagi 1 hari 1 malam akan turun kembali 5%. 5% dari yang berapa? 5% dari yang sebelumnya, sehingga akan turun menjadi di bawah 60%. Nah, sesuai dengan standar bahwa silase yang baik harus di bawah 70%. Dengan demikian, pada saat rumput sudah kita angin-anginkan paling tidak 1 hari 1 malam, maka jelas kandungan airnya sudah di bawah 70% dan aman. Dengan demikian pada saat membuat silase nanti, hasilnya kemungkinan besar akan bagus. Anda tidak menyia-nyiakan material dan waktu yang dipakai di dalam membuat rumput silase. Nah, bedanya dengan fermentasi apa? Sebenarnya baik proses fermentasi yang populer di luar ya, dengan silase sebenarnya mirip, prosesnya sama-sama proses anaerob. Tapi proses fermentasi yang biasa terjadi di luar atau didefinisikan di luar adalah dengan ditambahkan probiotik, molase, E4 dan lain sebagainya. Nah, itu di TNG Farm kita tidak melakukannya. Jadi kita mengandalkan proses alami. Jadi bahan-bahan baku tadi dimasukkan di dalam drum biru seperti ini. Nah, kemudian di dalam drum biru ini ada yang namanya klemnya. Kenapa harus ada klem ini? Karena klem ini untuk memastikan agar apa? Agar udaranya tidak masuk. Kalau Anda tadi lihat diinjak-injak, kebetulan yang injak-injak bobotnya juga lumayan besar, jadi pas gitu ya. Itu supaya mampat udara keluar. Kemudian seperti yang Anda lihat ditambahkan dengan sentrat, kandungan airnya turun, udaranya berkurang, kemudian ditutup dengan klem sehingga proses anaerob akan terjadi dengan baik. Nanti pada saat dibuka di video berikutnya, Anda akan melihat bahwa akan terjadi perubahan proses fermentasi secara alami. Daun-daunan yang kita silase akan menjadi warnanya jadi kuning, baunya menjadi harum, dan itu akan disukai oleh ternak. Oke, jadi ini adalah proses pembuatan. Kalau kemarin adalah proses chopper, sekarang adalah proses pembuatan dan memasukkannya di dalam baik. Nah, ini adalah proses di mana silase yang tadi sudah dibuat dan kemudian dimasukkan ke dalam drum selama standarnya adalah 21 hari, di mana proses fermentasi secara alami akan terjadi dengan baik. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana yang sudah selama 21 hari itu dimasukkan ke dalam drum.
Oke, nah ini adalah konsentrat yang kemarin kita campurkan. Nah, kita akan cek dulu, dicek dulu apakah berhasil dan berjalan dengan baik. Ketahuan bahwa itu berhasil dengan baik jika warnanya berubah menjadi kekuningan seperti ini. Berubah kekuningan, kalau aslinya kan hijau. Kemudian baunya harum seperti tape. Baunya harum, enak. Ini saya sudah seperti domba dan kambing aja udah pengen mau memakannya. Nah, seperti ini hasilnya ini bagus, berhasil. Artinya proses pada waktu membuat silasenya berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita akan melihat kalau di TNG pada saat terjadi ada misalnya rekan-rekan dari peternak lain yang pengen membeli produk silase kita, kemudian akan kita timbang sesuai dengan standar yang ada untuk kemudian divakumkan ulang. Karena apa? Supaya bisa bertahan lama juga di sana. Oke, coba dilihatin proses bagaimana memasukkan, menimbang, dan kemudian divakum. Nah, ini adalah proses untuk memasukkan ke dalam plastik. Nah, plastik ini plastik khusus. Terus terang aja harganya masih lumayan mahal. Kita sedang sourcing juga nih, supaya kemudian harga jualnya bisa lebih murah lagi, karena pada saat ini harga plastiknya lumayan mahal gitu ya. Jadi pada saat ini di TNG sih kita jual per 23 kilo dengan harga 25.000. Tujuan kita nanti makin ke depan harganya bisa makin murah, sehingga dengan demikian para peternak-peternak, khususnya peternak yang tidak punya lahan pakan sendiri, itu bisa tetap beternak dengan baik, tetapi dengan harga yang lebih murah, sehingga meringankan teman-teman. Karena kalau di dalam standar breeding yang baik itu, kalau sebisa mungkin paling tidak harga pakan per ekor per hari itu 2.000. Semakin murah semakin baik gitu ya. Nah, ini pada waktu dibuka seperti ini terlihat bahwa di bagian dalamnya, di bagian tengahnya itu juga bagus. Hasilnya tetap harum, tetap stabil, tidak berjamur, dan kemudian warnanya juga kuning yang menyegarkan. Ini yang kemudian membuat yang namanya palatabilitas atau kesukaan dari ternak terhadap silasenya itu tinggi. Kenapa palatabilitas penting? Dengan palatabilitas yang tinggi, maka rapen itu menjadi kecil. Rapen menjadi kecil. Semuanya akan dimakan kecuali mungkin bagian-bagian yang kayak jantung seperti ini ya. Tengah-tengah yang keras ini biasanya yang disisakan. Tetapi bagian-bagian yang lain, yang empuk, semuanya akan dimakan oleh ternak kita, kambing dan domba. Sehingga harapannya paling banyak yang namanya rapen itu tinggal batangan yang keras seperti ini, 10-15% dari total semuanya. Nah, ini adalah proses memasukkan ke dalam kantong silase yang sudah kita siapkan. Kantong silase ini bahannya khusus, lumayan tebal, sehingga potensi untuk bocor menjadi kecil. Saya tidak bilang bahwa itu nggak akan bocor, menjadi lebih kecil. Dengan demikian sesudah dipindahkan, asal tidak bocor sesudah divakum nanti, itu bisa bertahan lebih dari seminggu. Nah, ini adalah proses berikutnya, kita timbang. Dengan demikian pada saat ini dengan harga 25.000 per 23 kilo, pada saat ini harganya masih lebih dari 1.000 per kilonya. Nah, ini adalah bobotnya 25,2. Nanti akan kita kurangi, karena pada saat ini standar kita jual 25.000 per 23 kilo, sehingga dengan demikian per kilonya harganya kurang lebih 1.080. Ke depan kita akan usahakan supaya harganya bisa lebih murah lagi, sehingga akan terjangkau oleh para peternak-peternak, khususnya teman-teman peternak yang beternak sebagai sambilan, tidak bisa menyempatkan diri untuk membuat lahan pakan, dan jika membeli pakan yang lain harga mahal, tidak terjangkau oleh mereka. Oke, sudah masuk 20.
kurang sedikit, bisa tambahkan. Ya. Oh, stabil. Oke, misalnya ini 23 kilo ya. Oke, nah ini adalah sekarang berikutnya adalah proses untuk melakukan vakum. Nah, proses vakum ini fungsinya itu untuk menyedot atau memvakum kembali. Tadi pada waktu dipindahkan dari drum biru ke plastik, itu ada udara, banyak udara yang masuk. Nah, dengan divakum secara padat seperti ini, maka udara yang tadi ada di dalam sebagian besar akan kita keluarkan, sehingga proses oksidasi akan bisa dihambat. Jika ada di dalam drum biru itu bisa bertahan sampai dengan 1 tahun asal tidak ada udara yang masuk. Tetapi kalau tadi sudah terlanjur dibuka sehingga ada oksigen yang masuk, mengakibatkan proses oksidasi terjadi. Tapi begitu kita pindahkan kembali, kemudian kita vakum seperti yang ada di depan kita ini, kemudian ditali dengan rapat, itu akan bisa bertahan lebih dari seminggu. Dengan demikian, bagi yang tidak langsung pada waktu membeli silase tidak langsung habis, masih bisa disimpan dengan kondisi yang dengan kualitas yang sama baiknya. Oke, nah kemudian tinggal disimpan. Kita akan masukkan di dalam gudang misalnya, kita akan simpan dan kapanpun dibutuhkan tinggal dibuka dan kemudian disajikan kepada ternak kita. Nah, ini kita sajikan kepada domba Awasi, salah satu yang kita punya, disajikan kepada dia. Nah, kelihatan bahwa dia senang ini walaupun kondisinya pada saat ini sebenarnya bukan kondisi jam makan sebenarnya. Dia lahap sekali. Ini domba pejantan Texel yang kita miliki. Ini adalah pejantan Awasi yang Awasi F1 yang kita miliki. Begitu disajikan, dia makan dengan lahap. Oke, kawan-kawan TNG, jadi Anda sudah melihat semua ya proses bagaimana silase di TNG dibuat, mulai dari awal, dari proses penanaman, pemanenan, kemudian chopper, dicampur baik dengan ramban, dengan sentrat, dengan garam dan lain sebagainya, sehingga kemudian bisa menghasilkan silase yang berkualitas tinggi. Nah, silase yang berkualitas tinggi yang kita namakan silase plus ini kita uji cobakan di kandang kami sendiri di TNG. Dengan demikian kami selalu bisa memantau kualitasnya seperti apa dan efeknya terhadap ternak-ternak kami. Jadi kalau TNG Farm bisa membuat silase dengan biaya yang terjangkau dengan kualitas yang bagus, saya yakin rekan-rekan peternak yang lain juga akan mampu melakukannya. Oke, oleh karena itu, salam sukses buat Anda semua. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti video-video sharing bisnis tentang peternakan kambing dan domba dengan TNG Farm Channel. Subscribe, like, komen, dan share akan sangat saya hargai. Terima kasih kawan-kawan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.